في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam, saudara-saudara, sekarang saya berada di gereja kelahiran Yesus, Church of Nativity Kanisa Al-Mahad di Bethlehem. Ini tanggal 24 Desember, di mana merupakan hari Natal. Nanti malam akan diadakan misa malam Natal. Biasanya di sini Presiden Mahmud Abbas akan datang dan juga seluruh undangan baik itu Islam maupun Kristen berkumpul di sini, khususnya di gereja Saint Catherine. Kita melihat bagaimana suasana yang sangat ramai dan meriah tentang Natal. Kiranya berkat Natal dari Tanah Suci, khususnya di kota Bethlehem, menyertai saudara-saudara. Id Milad Said wa amma jadid kulu am wa antum bi khair. فالكريسماس بالنسبه لنا عباره عن موسم ان احنا بنبقى يعني موسم انبساط، موسم تجمع. احنا ما بنوصلهاش من معنى ديني قد ما هي حاجه ثقافيه. العالم كله بيعملها، بكل الاديان بيعملوها، الشجره. كريسماس بالنسبه لي يعني الاوكيجن، الناس كلها والشوارع وبره منوره والناس مبسوطه وكده، فملهاش دعوه بدين اكتر ما لها دعوه ان هي حاجه بتفرح الناس. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom. Shalom. Jadi kita sekarang berada di tempat yang namanya Bet Sahur. Mungkin saudara-saudara ingat kata sahur. Sahur itu bahasa Arab, artinya terjaga atau berjaga. Jadi terjagalah sahur. Bet Sahur itu rumah berjaga. Kenapa disebut rumah berjaga? Karena tempat ini dikenal sebagai tempat di mana para gembala mendapatkan penampakan dari malaikat memberitakan kabar gembira, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu adalah Bethlehem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rujukan pertama tentang tempat ini itu ditulis oleh sejarawan yang bernama
Eusebius dari Kaisaria dalam bukunya Historia Ecclesiastica. Rata-rata kota suci atau tanah suci Israel, ya, termasuk kota suci Yerusalem, lalu Bethlehem, Nazaret dan sekitarnya. Gereja-gereja ini dibangun awal abad keempat. Kenapa? Banyak orang mengatakan itu kan baru abad keempat, lalu abad pertama sampai abad keempat itu apa jejaknya kekristenan? Kekristenan itu baru mendapatkan kemerdekaan agama setelah 4 abad. Jadi dari zaman para rasul, murid-murid para rasul itu kekristenan benar-benar jadi agama yang tertindas. Awal kekristenan menerima kemerdekaan beragama itu ketika tahun 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan yang namanya Edikt Milan yang berisi tentang kebebasan beragama, termasuk hak orang Kristen untuk beragama diakui oleh pemerintah Roma di samping agama-agama pagan waktu itu yang juga eksis di Roma. Itulah sebabnya kenapa peninggalan-peninggalan Kristen itu rata-rata kalau di Tanah Suci pasti dibangun pertama kali oleh gereja ortodoks Yunani, karena waktu itu yang menguasai tempat-tempat ini adalah gereja-gereja ortodoks. Baru kemudian abad ke-11 itu tentara salib memasuki Holy Land dan banyak membangun gereja-gereja Katolik sampai hari ini. Jadi Natal itu bukan sejak diperingati abad keempat. Ini satu kesalahan besar yang sering kali dimunculkan oleh para orang-orang yang memusuhi Injil, bahwa Natal itu diambil dari hari kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, Natalis Sol Invicti. Orang yang pertama kali meragukan kalender Natal selama 20 abad atau 19 abad itu tidak ada masalah. Itu seorang teolog dari Jerman namanya Paul Ernst Jablonski. Dia menyangka bahwa Natal itu hasil kontekstualisasi dari Dewa Matahari yang tak terkalahkan yang dilahirkan pada musim dingin. Tetapi 2 tahun atau beberapa tahun terakhir ini banyak media-media sudah mulai mengubah pola pikir seperti itu. Saya memulai peperangan wacana dengan menulis salah satu buku ini. Dan itu pun juga merupakan satu temuan saya ketika saya mengalami semacam pertobatan intelektual. Saya melakukan banyak riset di biara-biara kuno dan menemukan banyak dokumen-dokumen kuno yang jelas-jelas mengatakan bukan Natal diambil dari Dewa Matahari, tapi sebaliknya kelahiran Dewa Matahari diambil alih dari kalender. Ada beberapa fakta yang mungkin bisa kita ungkapkan. Yang pertama, fakta bahwa perayaan Malaikat Gabriel memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria akan lahirnya Yesus sesuai dengan Lukas pasal 1 ayat 26. Itu sudah dicatat oleh para sejarawan gereja maupun para bapak gereja, antara lain Julius Africanus. Kemudian Hippolytus dari Roma sudah mencatat tentang Maria menerima kabar gembira itu tanggal 15 bulan Nisan, bulan Yahudi Nisan. Itu kalau diparalelkan dengan tahun Gregorian sekarang 25 Maret. Jadi jauh sebelum isu-isu yang dilontarkan bahwa gereja baru memperingati Natal abad keempat. Yang kedua, perhitungan cermat Natal itu benar-benar dilakukan dalam dokumen-dokumen sejarah yang saudara-saudara bisa melihat dari tampilan data-data yang saya munculkan di sini. Ini saya munculkan di Daskalia Apostolorum dari abad kedua, Hippolytus, dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yesus. Kemudian pada halaman yang lain saya munculkan itu adalah data-data tentang perayaan Natal yang sudah dirayakan di Roma tahun 126 Masehi.
126 Masehi. Itu zamannya Paus Telesphorus merayakan misa malam Natal di Roma. Kedua, dirayakan di Israel, yaitu di Kaisarea, yang merayakan Uskup Theophilus tahun 170. Ketiga, penetapan kalender Natal itu tidak diawali dari Roma, tidak diawali dari Konstantinopel, tapi diawali dari Alexandria. Pada zamannya Pop Demetrius pertama. Tapi ini bukan popnya gereja Roma, bukan pausnya Roma, tapi pausnya Koptik. Gereja Koptik telah secara resmi menentukan kalender Natal itu tahun 189 lewat dokumen yang berjudul Coptic Didascalia Apostolorum. Bab 18. Saya memilikinya terjemahan dalam bahasa Arab, aslinya dalam bahasa Koptik. Kira-kira dalam terjemahan itu berbunyi demikian: Ya ikhwatana tahfutu fi ayamil a'yad id milad Rabbina Yesu al-Masih wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri Rabi'i lil Ibranin. Wahai saudara-saudaraku, rayakanlah Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus tepatnya pada tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, ya. Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislev yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Tidak ada Desember. Desember itu tanggal konversi. Karena kita tahunya hanya satu kalender saja, kalender Barat. Kalender Barat itu menyesuaikan dari kalender Koptik, kalender Alexandria. Pertanyaannya kenapa Koptik? Kenapa Alexandria? Saudara bisa bayangkan, abad ketiga sebelum Masehi, mereka punya perpustakaan besar di seluruh dunia yang menyimpan banyak naskah-naskah astronomi, matematika, sejarah, itu adanya di Alexandria. Ditulis di atas bahan yang kita kenal dengan papirus yang kita kunjungi itu. Makanya Alexandria itu pusat intelektual. Bahkan kalender Julian yang dihitung sejak tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi itu direvisi oleh seorang ahli astronomi Alexandria atas perintah dari Kaisar Roma saat itu, Sosigenes namanya. Nah, pertanyaannya, tanggal itu ada apa? 25 bulan Kislev Ibrani itu adalah perayaan Hanukkah Yahudi. Jadi Yesus itu benar-benar lahir pada perayaan Hanukkah. Apa yang disebut perayaan Hanukkah? Kita sekarang masih di kota Palestina, makanya suasana Yahudi belum tampak. Nanti waktu kita di Tiberias, Anda akan melihat banyak sekali lilin-lilin Hanukkah, kaki dian yang bercabang 9. Itu hanya ada pada bulan Desember. Kalau kaki dian bercabang 7 itu ada dalam kitab Taurat. Tapi kaki dian bercabang 9 itu memperingati perayaan penahbisan Bait Allah yang berkat kemenangan seorang nasionalis Yahudi namanya Makabi bersaudara. Kemudian melakukan pemberontakan terhadap penguasa Yunani di Syria namanya Antiochus Epiphanes, dan pemberontakan itu menang. Akhirnya apa? Bait Allah yang dinajiskan dengan dewa-dewa Yunani, ditempatkan patung Zeus di atas bait Allah, lalu korban darah babi dicurahkan untuk dewa Dionysius. Itu kemudian bejana-bejana bait Allah yang dikotorkan dengan penyembahan berhala oleh Makabis bersaudara ini disingkirkan, dibuang, lalu memperingati penahbisan kembali bait Allah selama 8 hari 8 malam. Tetapi minyak zaitun yang hanya tersisa hanya 1 malam saja bertahan. Padahal perayaannya 8 malam, tapi karena mujizat dari Tuhan, minyak zaitun yang mestinya hanya bertahan 1 hari bisa bertahan 8 hari. Lalu mereka merefleksikan, berarti dari mana nyala api ini? Dari Tuhan sendiri. Makanya yang di tengah itu namanya Syamas. Syamas itu adalah lilin yang menjadi sumber cahaya yang lain. Kanan 4, kiri 4 itu namanya lilin Hanukkah. Nah, Tuhan Yesus lahir pada saat itu.
Ini bukan spekulasi para teolog abad 20, bukan teori saya, tidak. Ini tercatat di sumber Koptik tahun 189 Masehi. Setelah Konsili Nikea tahun 325, Paus Roma, namanya Paus Julius, mendapatkan informasi dari Uskup Nikea. Namanya Uskup Nikea itu Yohanes, dan mengatakan di timur orang sudah menetapkan kalender Natal. Apakah benar kelahiran ini tanggal itu? Kenapa itu ditetapkan? Karena waktu itu menghadapi sekte Gnostik, di mana orang Gnostik itu mengajarkan Yesus tidak pernah real jadi manusia. Itu sebabnya seorang tokoh dekotisme, muridnya Gnostik, namanya Markion, merevisi kitab suci Perjanjian Baru yang kita kenal sejarah kanonisasi, di mana Matius ditolak karena ada silsilah Yesus, ada kelahiran dari seorang perawan, di mana Markus ditolak, hanya Lukas yang diterima. Tetapi 3 pasal pertama dibuang oleh Markion karena ada cerita kelahiran Yesus Kristus. Artinya apa? Kelahiran Yesus itu menjadi batu sandungan bagi orang Gnostik yang tidak benar-benar percaya firman menjadi manusia. Makanya siapakah antikristus itu, kata Yohanes? Yaitu mereka yang menolak Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Untuk membuktikan kemanusiaan Yesus, kemudian gereja menghitung lewat kalender Natal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, selain catatan dari Hippolytus, dari abad kedua awal tadi, ada dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillat Ta'anit. Sekarang ini ketidakjelasan orang Kristen tentang kalender Natal telah dimanfaatkan oleh unsur-unsur anti-Kristen untuk melecehkan iman Kristen. Lahirnya aja tidak jelas bagaimana isinya. Anda lihat itu tulisan-tulisan yang beredar di mana-mana. Anehnya kita enjoy aja, kita tidak pernah mengatakan bahwa itu penting. Nah, di dalam dokumen yang disebut Megillat Ta'anit itu dikatakan, bait Allah dihancurkan tepat di tanggal 9 bulan Ab. 9 bulan Ab itu maka mereka puasa perkabungan yang dikenal dengan Tis'a B'Av. Puasa perkabungan. Sampai hari ini orang Yahudi punya peringatan itu. Lalu ada informasi tambahan. Pada waktu tanggal 9 bulan Ab itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Saat itu yang membakar ukupan, membakar dupa di bait Allah itu rombongan Yoyarib. Nah, rombongan Yoyarib itu rombongan keberapa? Rombongan pertama. Kalau rombongan pertama berarti bisa dihitung mundur ke belakang. Bulan Agustus minggu pertama yang membakar ukupan dan membaca Mazmur di bait Allah, rombongan Yoyarib pertama. Berarti bulan Juli minggu keempat rombongan ke-24. Bulan Juli minggu ketiga rombongan 23. Bulan Juli tahun 70 minggu kedua rombongan 22, dan seterusnya mundur sampai kira-kira 75 tahun. Tinggal mencari Lukas pasal 1 ayat 5. Waktu itu Zakaria dari rombongan Abia mendapatkan giliran undian membakar ukupan. Rombongan Abia itu rombongan keberapa? Rombongan ke-8. Tinggal mencari rombongan ke-8 sebelum kelahiran Yesus itu siapa yang mendapatkan giliran. Ternyata Zakaria membakar ukupan di bulan Tisri pada saat perayaan Yom Kippur. Perayaan penebusan dosa. Karena Zakaria membakar ukupan pada bulan Tisri, yaitu peringatan Yom Kippur, itu jatuh di bulan September. Lukas pasal 1 ayat 26 mengatakan apa? Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota yang namanya Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria. Berarti apa? 6 bulan setelah Yom Kippur, 6 bulan setelah Tisri, itu jatuhnya di bulan Nisan, bulan Ibrani. Kalau di bulan Masehi bisa dihitung sendiri. September, Zakaria mendapat penampakan malaikat 6 bulan setelah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itulah sebabnya sejak tahun 200-an gereja sudah mengenal kapan Bunda Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat
sesuai dengan Lukas pasal 1 ayat 26. Berarti Yesus mulai dikandung tanggal 25 Maret atau tanggal 15 bulan Nisan, dihitung mundur ke belakang lagi karena usia kandungan 9 bulan, maka ketemulah tanggal 25 bulan Kislev yang dimasehikan 25 Desember. Ini bukan hitungan awur-awuran, ini bukan hitungan sembarangan. Dokumennya lengkap tercatat. Lalu pertanyaan berikut bersamaan dengan padang gembala ini. Bagaimana mungkin pada bulan Desember ada domba-domba yang digembalakan pada pada bulan Desember pada malam hari? Apa itu mungkin? Anda bayangkan Desember ini adalah Desember di Eropa. Ini Desember di Bethlehem. Tidak sampai di titik di bawah derajat sehingga tidak turun salju. Kalaupun turun salju itu tidak setiap tahun, tidak. Terakhir turun salju itu 2013-2009. Tidak setiap tahun. Kecuali kalau di Hermon setiap tahun pasti turun salju, khususnya di awal Januari, pertengahan Januari. Di sini tidak. Hawanya Bethlehem itu hangat. Hangat untuk ukuran Timur Tengah. Untuk ukuran Indonesia tidak. Buktinya saya juga tidak pakai apa-apa. Ya, satu. Kedua, yang dimaksud dengan padang gembala itu bukan padang gembala biasa. Anda bisa membaca traktat dari Talmud namanya Beisa. Di traktat itu dikatakan begini: bulan Tebet tanpa hujan. Apa yang disebut bulan Tebet? Bulan Tebet itu adalah perayaan terakhir Hanukkah. Jadi Hanukkah dirayakan mulai tanggal 25 bulan Kislev sampai tanggal 3 bulan Tebet. Di bulan Tebet itu jatuhnya Desember atau awal Januari. Tidak turun hujan katanya. Jadi artinya apa? Kalau Sang Mesias turun ke dunia, ada keajaiban-keajaiban, apalagi daerahnya juga tidak terlalu dingin. Bukan sama sekali jadi alasan semua pandangan Eropa yang sudah kita paksakan dan hanya sekedar intellectual exercise tapi tanpa berakar pada budaya setempat yang diteliti, itu menjadi bencana besar bagi kita. Karena apa? Arus liberalisasi teologi telah menghabisi gereja. Akhirnya apa? Orang menjadi sangat sangat permisif dengan segala macam kontekstualisasi. Bukan tidak penting, itu penting. Tapi kalau kontekstualisasi tanpa bukti, lah itu kan asumsi yang dipertahankan turun-temurun. Yang kedua dan terakhir, yang disebut padang gembala itu ada dua. Yang pertama padang gembala yang disebut Eluhen Bayitot. Itu dalam kitab Talmud itu. Eluhen Bayitot itu adalah domba-domba yang digembalakan di rumah. Bayit itu rumah, Bayitot rumah-rumah. Gembala-gembala rumahan. Domba-domba yang digembalakan di rumah-rumah. Itu pasti ada gedung, pasti ada tempat, dan biasanya pada malam hari masuk ke rumah. Yang kedua, Eluhen Midbariot. Domba-domba yang digembalakan di padang seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Tapi itu pun masih ada dua lagi. Gembala-gembala biasa, yaitu padang biasa. Yang kedua, gembala-gembala yang menggembalakan dombanya tidak pernah berhenti sepanjang musim. Karena apa? Ternyata yang dimasukkan Injil Lukas itu bersesuaian dengan apa yang tercatat dalam traktat Talmud, yaitu domba-domba yang digembalakan antara kota Yerusalem Beat Migdal Eder sampai ke Migdal Eder. Jaraknya Mirusalayim Beat Migdal Eder, antara kota Yerusalem dan Migdal Eder. Migdal Eder itu di wilayah Bethlehem, tempat ini yang dikatakan oleh Esebir. Dan tempatnya Anda lihat, di sana ada bukit yang landai, di sini agak landai, di sana bukit seperti ini, di sana begini, ya. Terus yang disebut kandang itu bukan kandang dalam pengertian kayu lalu ditaruh genteng-genteng, bukan itu. Kandang itu yang di bawah itu loh. Jadi cerukan-cerukan gua itu digunakan untuk menampung domba-domba.
Tapi karena yang Natalan di Nativity itu orang-orang Eropa, bikin aja tetap kandang dari kayu. Padahal di sini kandangnya bukan kayu. Itu artinya apa? Betapa kuatnya paradigma Barat. Itu mempengaruhi cara pikir kita. Sampai di Timur Tengah pun kandangnya bukan dari kayu, dia tetap bikin kayu itu di Nativity. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud gembala-gembala yang menggembalakan dombanya baik siang dan malam itu apa? Gembala-gembala bait Allah, bukan gembala biasa. Dan dulu katanya Eusebius, ini benteng dulu katanya. Di benteng itu kemudian domba-domba itu digembalakan karena domba-domba bait Allah itu pilihan, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang. Karena itu melambangkan apa? Anak domba Allah yang tanpa cacat celah, menghapus dosa dunia. Domba-domba pilihan itu diperiksa setiap hari. Dan sepanjang tahun liturgi Yahudi tidak pernah ada yang tanpa upacara penyembelihan domba, termasuk di bulan Desember. Di mana ayatnya? Yohanes pasal 10 ayat 22, yaitu perayaan penahbisan bait Allah itu terjadi tanggal 25 bulan Kislev, dan itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Jadi saya ingin mengakhiri refleksi kita ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16 yang dahulu bertahun-tahun tinggal di sini, dan beliau termasuk kongregasi iman yang berperan besar dalam penemuan laut mati. Bagaimana dulu naskah-naskah dari situ itu dibuat rebutan antara orang Katolik dan orang Yahudi. Karena apa? Yang menemukan itu orang-orang Katolik tuh. Yang meneliti pertama kan orang-orang Prancis kan. Tiba-tiba setahun kemudian Israel merdeka. Penemuan tahun 1947-48 Israel merdeka. Terus mau diambil, yang tidak boleh dong, yang bayar siapa tuh? Dulu Anda tahu bagaimana menyelamatkan naskah-naskah Qumran itu? Kan sama orang Bedouin dimakan. Jadi naskah-naskah ini kitab suci tadi direbus. Setelah direbus kemudian masak atau dikasih garam, dimakan. Jadi kitab Ester itu hilang di Sur. Kemungkinan dimakan sama orang itu. Dan Anda tahu bagaimana sekitar tahun 52 di bawah Kardinal Ratzinger itu waktu itu yang menjadi ketua kongregasi iman, itu menggalang dana di Eropa, khususnya di Prancis, membeli persenti naskah itu. Bayangkan sampai kemudian jadi naskahnya terdeteksi dan terkoleksi dengan baik, tiba-tiba diminta sama Israel. Mereka bertengkar, tetapi akhirnya yang menang Vatikan. Menang dengan Israel itu berarti pilihan juga kan? Kan Israel bangsa pilihan tuh. Yang menang sama Israel, Arab tidak pernah menang. Yang menang Vatikan, berarti sama-sama pilihan. Kristen pilihan, Israel juga pilihan. Yang pertama pilihan perjanjian lama, kedua pilihan perjanjian baru gitu loh, pola pikirnya. Makanya Kardinal Ratzinger yang benar-benar mengetahui Timur Tengah sebagai teolog, sebagai ahli, dia mengatakan, marilah kita tinggalkan mitos-mitos usang tentang Natal. Tapi tidak semua pastor Katolik pun juga tahu kalau Pausnya pernah ngomong seperti itu. Ya, banyak pastor yang masih mengatakan, kami tidak tahu kelahiran teman saya itu tanggal berapa, tapi yang penting dia pernah lahir di dunia. Mari kita tinggalkan mitos-mitos usang tentang Natal. Kiranya Natal kita yang kita rayakan di Padang Gembala. Anda bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu gembala itu berjaga dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang diimani, diberitakan oleh malaikat itu, dan mereka percaya. Semoga berkat Natal ini berlaku atas kita semua, sehingga kita yang jauh-jauh datang dari Indonesia sampai ke Bethlehem, khususnya di Bet Sahur ini, kita juga ikut-ikut sahur, ikut-ikut berjaga, bahwa yang kita lakukan ini perang rohani di masa yang sangat sulit. Karena itu orang Kristen, masuklah pada bidangmu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan Tahun Baru, sepanjang tahun kita dirahmati oleh kebaikan. Amin. Id milad said wa amma jadid kulu am wa antum. Selamat Natal dan Tahun Baru, kulu am sepanjang tahun, wa antum Anda semua berada dalam